Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informatika. Presentasi ini kami susun di bawah bimbingan Dr. Dwi Prasetyo, Eskom MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Buyung Edward, ada Khoirini Hidayati, ada Putri Nur Khotimah, dan Yoel Shalom Sigala. Kami berharap melalui presentasi ini kami semua dapat memahami lebih dalam mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta bagaimana perannya dalam kehidupan modern dan transformasi digital di Indonesia. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke pembahasan inti. Next. Pada slide ini kami menampilkan 4 subbahasan utama yang akan kami jelaskan dalam presentasi. Subbahasan ke-1 membahas tentang pengertian sejarah serta peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Ini menjadi dasar pemahaman konsep dalam keseluruhan makalah. Subbahasan kedua membahas dampak positif perkembangan TIK dalam bidang perdagangan, sosial, dan budaya. Di sini kami melihat bagaimana teknologi ikut mendorong perubahan pola belanja, interaksi sosial, hingga pelestarian budaya. Subbahasan ketiga akan mengulas etika dan tanggung jawab pengguna teknologi informasi, terutama terkait privasi, keamanan data, dan penggunaan teknologi secara bijak. Dan subbahasan keempat menyoroti bagaimana TIK dimanfaatkan dalam dunia pendidikan melalui sistem e-learning, baik dari segi manfaat maupun tantangannya. Keempat subbahasan ini saling berkaitan dan memberi gambaran lengkap tentang peran TIK dalam kehidupan modern. Next. Oke. Teknologi informasi dan komunikasi ini bukan sekedar alat bantu, tetapi infrastruktur utama dalam kehidupan modern. Di Indonesia, perkembangan TIK menjadi penggerak utama transformasi digital nasional. Data APGI 2024 menunjukkan lebih dari 221 juta penduduk telah terhubung dengan internet. Dan ekonomi digital Indonesia telah mencapai nilai sekitar 90 miliar dolar AS. Pemerintah melalui Indonesia Digital Roadmap 2021 sampai 2024 dan SPBE terus memperkuat infrastruktur, literasi digital, serta keamanan siber. Oleh karena itu, memahami TIK menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang produktif, inklusif, dan berdaya saing di era digital. Rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah ini, kami merangkum 4 pertanyaan utama yang menjadi dasar penyusunan makalah. Pertama, bagaimana pengertian dan sejarah TIK serta perannya dalam mendukung transformasi digital Indonesia. Kedua, apa saja dampak perkembangan dari TIK yang terlihat jelas dalam bidang perdagangan, sosial, dan budaya. Ketiga, bagaimana etika dan tanggung jawab pengguna TIK harus diterapkan agar pemanfaatan teknologi tetap aman dan bertanggung jawab. Dan terakhir, bagaimana TIK dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, khususnya melalui sistem e-learning. Keempat, rumusan masalah ini membantu kami menyusun alur pembahasan yang lebih terarah dan komprehensif. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami secara menyeluruh peran TIK dalam kehidupan modern. Kami ingin menjelaskan pengertian dan sejarah TIK, menganalisis dampaknya di sektor perdagangan, sosial, dan budaya, serta menjelaskan bagaimana etika dan tanggung jawab pengguna menjadi faktor penting dalam ekosistem digital. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menguraikan bagaimana TIK dimanfaatkan dalam pendidikan melalui e-learning agar dapat memberikan manfaat nyata bagi proses pembelajaran. Manfaat penulisannya. Makalah ini bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran, tetapi juga bagi dunia pendidikan dalam memperkaya literatur TIK, bagi pemerintah sebagai referensi kebijakan, dan bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi serta kesadaran terhadap pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Okay. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Next. Oke. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK merupakan perpaduan dari seluruh teknologi yang berfungsi untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Menurut UNESCO tahun 2019, TIK mencakup perangkat dari sumber daya yang digunakan untuk menciptakan dan berbagi informasi. Sementara Jogianto 2020 menekankan bahwa TIK adalah sistem terintegrasi yang melibatkan manusia,
perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur kerja. Dengan demikian, TIK bukan hanya sekedar alat teknis, tapi sebuah sistem sosial teknologis yang memengaruhi cara manusia berinteraksi dan mengambil keputusan di era digital. Selanjutnya, komponen utama dari TIK. 4 komponen utama TIK saling terhubung dan membentuk satu ekosistem. Hardware berfungsi sebagai media pemrosesan data, software mengatur proses dan interaksi pengguna, networking menjadi jembatan komunikasi antar perangkat, sedangkan humanware berperan dalam pengendalian dan pemanfaatan sistem sinergi antar keempat unsur inilah yang menjadikan TIK berfungsi secara optimal dalam kehidupan modern. Selanjutnya, fungsi dan tujuan TIK. Tujuan utama TIK adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyebaran informasi. Melalui TIK, proses komunikasi menjadi lebih cepat dan inklusif, mendorong implementasi sistem pemerintahan elektronik, pembelajaran daring, serta ekonomi digital. Dengan demikian, TIK berperan penting dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan dan perkuat daya saing nasional di era global. Oke, lanjut. Perkembangan TIK berlangsung dalam 4 fase besar. Dari komunikasi mekanik seperti telegraf dan radio pada abad ke-19 berkembang menuju era digital dengan ditemukannya komputer elektronik dan jaringan ARPANET. Pada pertengahan abad ke-20, tahun 1990-an menjadi tonggak globalisasi informasi lewat internet dan World Wide Web, yang kemudian diikuti konvergensi teknologi seperti cloud computing, Internet of Things of IoT, dan kecerdasan buasan. Di Indonesia, proyek Palaparing dan program Smart City memperkuat infrastruktur digital nasional. Ke depan, kita memasuki fase teknologi generatif seperti 5G, Metaverse, dan quantum computing yang akan semakin mempengaruhi kehidupan manusia. Lanjut. Periode perkembangan penting TIK. 4 periode utama ini menggambarkan bagaimana setiap fase membawa lompatan besar dalam penyebaran informasi. Dari alat komunikasi dasar ke komputerisasi hingga integrasi digital yang kita alami saat ini. Setiap inovasi membuka peluang baru bagi efisiensi, kolaborasi, dan inovasi di berbagai bidang. Next. Oke. TIK sebagai penggerak ekonomi digital. Next. Oke. Teknologi informasi dan komunikasi berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi digital. Nilai ekonomi digital di Indonesia telah mencapai 90 miliar dolar AS pada 2024 dan diproyeksikan meningkat pesat hingga 150 miliar dolar pada 2027. Inovasi berbasis teknologi seperti e-commerce, fintech, dan edutech menunjukkan bagaimana TIK menciptakan lapangan kerja serta mempercepat transformasi sektor ekonomi nasional. Selanjutnya, TIK dan peningkatan inklusi digital. Selain aspek ekonomi, TIK juga berperan besar dalam meningkatkan inklusi digital melalui e-learning dan telemedicine. Masyarakat di wilayah terpencil kini dapat menikmati layanan pendidikan dan kesehatan. Program Siberkreasi Kominfo telah menjangkau lebih dari 50 juta peserta, meningkatkan literasi digital, dan mendorong partisipasi publik dalam ekosistem digital nasional. Selanjutnya, keamanan dan kedaulatan digital. Aspek keamanan menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital. Dengan berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada Oktober 2024, Indonesia menegaskan komitmen menjaga kedaulatan data nasional. BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara terus memperkuat Cyber Security Framework untuk melindungi data pemerintah dan masyarakat, menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Selanjutnya, tantangan dan arah penguatan TIK. Meski telah berkembang pesat, masih terdapat tantangan besar seperti kesenjangan infrastruktur di daerah 3T, rendahnya kompetensi SDM digital, dan ancaman siber yang meningkat. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia industri, dan lembaga pendidikan agar transformasi digital dapat berkelanjutan dan inklusif menuju Indonesia Digital Nation tahun 2045.
Oke, selanjutnya pemaparan akan dilakukan oleh rekan saya, Khairinisa Hidayati, tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perdagangan, sosial, dan budaya. Silakan. Terima kasih Saudara Buyung. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan dampak perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bidang perdagangan, sosial, dan budaya. Pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir membawa berbagai macam perubahan bagi kehidupan manusia, terutama dari segi perdagangan, sosial, dan budaya. Dimulai sejak Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau yang kita sebut WWW pada tahun 1989 dan perkembangan AI, Artificial Intelligence, yang dicetuskan pada tahun 1950 oleh seorang ilmuwan komputer, Alan Turing, yang memperkenalkan The Turing Test. Next. Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang perdagangan. Di Indonesia sendiri, kita sudah lama mengenal sistem perdagangan. Perdagangan dimulai dengan sistem barter antar kelompok masyarakat, lalu sistem jual beli dengan cara konvensional, hingga kemunculan e-commerce, yaitu toko online yang mendorong perubahan pada sistem perdagangan di Indonesia. Dampak positif yang terjadi dalam sistem perdagangan di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Transaksi lebih cepat, praktis, dan fleksibel, di mana masyarakat dapat melakukan kegiatan perdagangan secara online tak terbatas pada jarak dan waktu. Yang kedua yaitu jangkauan pasar yang lebih meluas hingga menyentuh pasar global. Lalu promosi produk lebih efektif dengan kos yang lebih murah. Dengan adanya segala kemajuan dalam segi teknologi dan sosial media, para pelaku usaha mempunyai tools dan sarana prasarana gratis untuk mempromosikan produk yang mereka jual. Hal ini pula yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar maupun pelaku usaha UMKM untuk saling bersaing secara sehat. Dan kemudahan pemantauan inventory dengan sistem inventory berbasis teknologi sebagai keuntungan lain dari kemajuan teknologi. Lalu dampak negatif yang terjadi dalam sistem perdagangan di Indonesia dengan adanya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan kemudahan yang ada di tangan konsumen, nampaknya memberikan dampak bagi menurunnya minat masyarakat dalam berbelanja di pasar konvensional yang berakibat pada menurunnya omset para pelaku usaha konvensional dari tahun ke tahun. Perdagangan di toko online juga cukup mengganggu rantai distribusi produk dan rantai pasok. Karena pemilik toko online bukan hanya dari para pedagang, namun juga langsung dari pihak pabrik. Globalisasi yang meluasnya juga membuat Indonesia kebanjiran produk mancanegara hingga menyebabkan menurunnya minat masyarakat dalam membeli produk dalam negeri, terutama dalam bidang tekstil. Lalu maraknya kasus scam, penipuan, hingga pencurian data konsumen, seperti perbedaan yang cukup signifikan antara barang yang dipromosikan dengan barang yang dijual maupun serangan hacker. Lalu dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang sosial dan budaya. Dengan teknologi yang semakin berkembang pesat, masyarakat tidak lagi memerlukan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan untuk saling berkomunikasi. Dengan perkembangan TIK dan juga pesatnya laju informasi, tentunya membawa pengaruh besar di bidang sosial dan budaya dalam kemasyarakatan. Dampak positif dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada relasi yang lebih meluas dikarenakan mudahnya kita dalam berkomunikasi, bahkan tanpa harus bertatap muka terlebih dahulu. Lalu pesatnya laju informasi serta keragaman budaya juga menumbuhkan perasaan toleransi antar budaya dan hal-hal yang baru ditemui. Pesatnya informasi juga membawa kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang ilmu pengetahuan. Meluasnya informasi juga dapat menjadi sarana sebagai ajang promosi budaya Indonesia ke dunia luar dengan memanfaatkan sosial media yang ada. Lalu juga membuat berkembangnya kesempatan berekspresi pada para seniman melalui sosial media hingga aplikasi-aplikasi terkait untuk menunjang imajinasi mereka. Namun di balik itu semua tentu saja ada dampak negatif yang harus dihadapi, yaitu westernisasi dan perubahan nilai-nilai moral. Westernisasi tentu tidak selalu berdampak negatif dan ada beberapa dampak positif. Namun perlu diingat bahwa kebudayaan Indonesia dan negara barat memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Lalu berkembangnya sifat apatisme di masyarakat dikarenakan mayoritas masyarakat lebih senang menghabiskan waktu mereka dengan gadget masing-masing.
Tersebar luasnya konten negatif seperti pornografi yang bahkan dapat dengan mudah dijangkau oleh anak-anak. Penurunan minat bagi budaya sendiri dikarenakan sebagian masyarakat lebih memilih mengikuti tren dan menciptakan fenomena FOMO, yaitu fear of missing out. Lalu selanjutnya pemaparan akan dilakukan oleh rekan saya, Putri Nur Khotimah, tentang etika dan tanggung jawab pengguna teknologi informasi. Terima kasih Saudara Khairi. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan pembahasan tentang etika dan tanggung jawab pengguna teknologi informasi. Kemajuan teknologi membawa tantangan etika dan moral baru. Pengguna TI tidak hanya harus memahami cara kerja teknologi, tetapi juga wajib memiliki kesadaran tanggung jawab dalam menggunakannya agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Next. Prinsip dasar etika penggunaan teknologi informasi. Prinsip ini dikenal dengan sebutan 10 perintah etika komputer. Yang pertama adalah tidak mencelakai. Pengguna dilarang menggunakan TI untuk menyebabkan kerugian pada orang lain, baik melalui cyberbullying, penyebaran malware, atau peretasan. Yang kedua, menghindari gangguan, tidak mencampuri atau mengganggu pekerjaan komputer orang lain. Yang ketiga, menghargai privasi, tidak mengintip file atau data pribadi milik orang lain tanpa izin. Yang keempat, anti pencurian, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, baik aset digital maupun finansial. Yang kelima, kejujuran digital, tidak menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu. Yang keenam, menghormati haki, tidak menggunakan atau menyalin software berhak cipta tanpa membayar atau memiliki lisensi. Yang ketujuh, menghormati sumber daya, tidak menggunakan sumber daya komputer milik orang lain tanpa otorisasi yang sah. Yang kedelapan, anti plagiarisme, tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri tanpa atribusi yang benar. Yang kesembilan, memikirkan konsekuensi sosial, selalu mempertimbangkan dampak sosial dari program atau teknologi yang dibuat. Yang ke-10, sikap menghormati, selalu menggunakan komputer dengan cara yang menghormati dan mempertimbangkan orang lain. Berikutnya isu-isu etika utama yang dihadapi pengguna teknologi informasi. Etika digital berfokus pada sejumlah isu kritis yang menentukan perilaku online yang bertanggung jawab. Di antaranya adalah sebagai berikut. Privasi dan kerahasiaan data. Privasi data adalah hak fundamental setiap individu untuk menentukan kapan, di mana, bagaimana informasi tentang dirinya dikomunikasikan kepada pihak lain. Etika mewajibkan baik perusahaan penyedia layanan maupun pengguna individu untuk meminimalkan pengumpulan data dan melindungi data yang sudah terkumpul dengan baik. Hak kekayaan intelektual atau haki, penghormatan terhadap haki menuntut
pengguna untuk menghormati hak cipta atas software, konten digital, musik, e-book, dan karya ilmiah. Prinsip anti pembajakan adalah inti dari isu ini. Menggunakan software berbayar tanpa lisensi yang sah adalah pelanggaran etika yang serius. Berikutnya, akurasi dan kejujuran informasi atau anti-hoax. Pengguna mewakili kewajiban moral untuk memastikan bahwa data dan informasi yang mereka masukkan, proses, dan sebarluaskan adalah benar dan tidak menyesatkan. Isu hoax, fake news, dan disinformasi adalah masalah etika yang kritis. Informasi yang tidak akurat dapat merusak kepercayaan publik dan memiliki potensi pemicu konflik sosial, kericuhan, dan kerugian publik. Lanjut. Tanggung jawab moral pengguna teknologi informasi. Tanggung jawab moral adalah praktik nyata dan dari etika, di mana pengguna secara sadar bertindak sebagai warga digital yang baik. Pertama adalah bersikap sopan, netiquette. Netiquette adalah aturan kesopanan dan etika dalam komunikasi online. Ini termasuk menggunakan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata kasar atau provokatif, dan tidak menggunakan huruf kapital semua dalam tulisan. Kepatuhan terhadap netiquette berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap pelanggaran hukum. Yang kedua adalah verifikasi informasi. Jadi saring sebelum sharing. Pengguna bertanggung jawab secara moral untuk mengecek validasi dan sumber suatu informasi sebelum membagikannya. Kelalaian dalam memverifikasi dan menjabarkan hoax menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral terhadap kejujuran publik dan berkontribusi pada kerugian publik. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman. Tanggung jawab moral meliputi penghindaran bullying, ujaran kebencian, atau diskriminasi sara. Cyberbullying dapat menyebabkan korban mengalami tekanan mental dan trauma. Yang keempat, perlindungan diri dan keamanan akun pribadi. Pengguna memiliki tanggung jawab minimum untuk melindungi diri sendiri dan jaringan dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan mengaktifkan otentikasi 2 langkah. Perlindungan akun adalah etika pertahanan diri. Kelalaian ini tidak hanya membahayakan data pribadi, tetapi juga dapat menyebabkan akun diretas dan dieksploitasi untuk menyebar malware atau phishing yang pada akhirnya membahayakan orang lain. Tanggung jawab hukum pengguna teknologi informasi. Tanggung jawab hukum adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UIT tahun 2024 membahas tentang pencemaran nama baik dan penyerangan kehormatan yang diatur dalam pasal 27A UIT 2024, sanksi pidana pada pasal 45 ayat 4 UIT 2024 yaitu penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 400 juta. Yang kedua, penyebaran hoax menimbulkan kerugian publik. Penyebaran hoax yang menimbulkan kericuhan atau kerugian publik diatur dalam pasal
28 ayat 1 UU ITE. Pelaku yang terbukti membuat dan menyebarkan informasi palsu tanpa memverifikasi kebenarannya dapat dijerat hukuman penjara denda sesuai UU ITE dan KUHP sanksi pidana pasal 45A ayat 1 UU ITE 2024, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Lalu selanjutnya ujaran kebencian berbasis sara, jenis kelamin, dan disabilitas. Dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE 2024 melarang mendistribusi konten yang menghasut kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu berdasarkan sara, ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, disabilitas fisik. Sanksi yang didapatkan diatur di pasal 45A ayat 2 UU ITE 2024, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Lanjut keamanan sistem. Di keamanan sistem ini diatur pada pasal 30 ayat 3 UU ITE 2024. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengaman akan mendapatkan sanksi pidana yang diatur pada pasal 46 ayat 3 UU ITE 2024, yaitu penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Terus adalah penggunaan lisensi yang diatur dalam UU Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penggunaan lisensi untuk software, font, dan konten multi. Ya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menerapkan sistem delik aduan untuk tuntutan pidana, yang berarti proses hukum pidana hanya dapat dimulai jika ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Sanksi pidananya diatur di pasal 113 UU HC 2014 jika penggunaan secara komersial. Sanksi yang paling berat adalah paling lama penjara 4 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Jika melakukan pembajakan, pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 4 miliar rupiah. Selanjutnya pemaparan akan dilakukan oleh rekan saya Yol Shalom Shigala tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan melalui sistem e-learning. Baik, terima kasih Saudari Putri. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, khususnya melalui sistem e-learning. Sering berkembangnya teknologi, proses pembelajaran kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik saja. Melalui e-learning, kita dapat mengakses materi, kita juga dapat berdiskusi, serta melakukan evaluasi secara fleksibel dan efisien, kapanpun dan dimanapun itu. Presentasi ini akan membahas manfaat dari e-learning, komponen utamanya, contoh dari LMS yang digunakan, serta peran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
Pada saat ini, kita dapat melihat manfaat utama dari pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, teknologi mempermudah akses informasi kapan saja dan di mana saja mahasiswa dapat mengunduh atau mengakses materi tersebut dan juga bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus menunggu pertemuan tatap muka. Yang kedua, teknologi meningkatkan interaktivitas antara guru dan mahasiswa melalui forum diskusi, video conference, dan kuis interaktif. Pembelajaran menjadi jauh lebih komunikatif dan sangat menarik. Manfaat berikutnya adalah efisiensi waktu dan biaya. Sistem e-learning tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan peserta berpindah tempat sehingga menghemat transportasi dan logistik. Selanjutnya, teknologi mendukung pembelajaran mandiri. Mahasiswa dapat menyelesaikan ritme belajar sesuai dengan kemampuan dan waktu masing-masing. Dan yang terakhir, penerapan e-learning mampu memperluas jangkauan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Selama daerah tersebut memiliki internet, pendidikan dapat diakses oleh siapapun tanpa batas geografis. Komponen utama sistem dari e-learning. Nah, pada set ini saya akan membahas komponen utama dalam sistem e-learning. Komponen pertama dari e-learning atau LMS yaitu komponen pertama merupakan dari komponen utamanya merupakan Learning Management System atau yang biasa kita familiar dengan LMS, yaitu platform yang digunakan untuk mengolah materi, tugas, diskusi, dan evaluasi. Komponen kedua adalah konten pembelajaran digital yang meliputi teks, audio, video animasi, serta modul interaktif. Konten inilah yang menjadi sumber belajar utama bagi mahasiswa. Berikutnya, kita membutuhkan perangkat akses seperti laptop, smartphone, maupun aplikasi atau software yang mendukung pembelajaran. Komponen selanjutnya adalah jaringan internet yang menjadi penghubung utama agar pembelajaran daring dapat berjalan dengan lancar. Nah, e-learning juga membutuhkan interaksi dan komunikasi melalui forum, chat, maupun video conference untuk menjaga proses pembelajaran tetap aktif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan melalui kuis, tugas, dan ujian online. Nah, pada slide yang ditampilkan, saya akan menampilkan beberapa contoh LMS yang digunakan seperti Moodle, Google Classroom, Forma LMS, SIP Litmos, Blackboard Learn, dan iSpring Learn. Untuk yang saya jelaskan lebih detail adalah Google Classroom yang sudah menjadi hal umum bagi kita semua. Google Classroom menjadi salah satu yang paling populer, terutama di lingkungan sekolah, karena tampilnya begitu sederhana dan mudah untuk digunakan, serta terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Contohnya, penerapan di perguruan tinggi. Ada beberapa universitas yang menggunakan LMS mereka masing-masing, yang dimana menerapkan konsep perkuliahan berbasis full online, di mana seluruh proses akademik dilakukan melalui sistem e-learning. Hal ini menunjukkan bahwa e-learning kini menjadi model pendidikan modern yang semakin diterima dan semakin berkembang di Indonesia. Peran dosen dalam e-learning. Dalam sistem e-learning, dosen memiliki 3 peran yang sangat penting. Peran pertama ialah dosen berperan sebagai fasilitator, membantu mahasiswa mengakses informasi dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong eksplorasi. Yang kedua, dosen adalah motivator, yang dimana ia menjaga semangat belajar mahasiswa melalui metode pembelajaran yang variatif dan umpan balik yang membangun. Dan yang ketiga, dosen berperan sebagai pengelola, yang dimana ia merancang konten pembelajaran, mengatur jadwal, serta memonitor aktivitas mahasiswa melalui LMS. Peran mahasiswa dalam e-learning. Kesuksesan e-learning tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada peran mahasiswa. Dari sisi dosen, pada slide sebelumnya, kita telah mendengar bahwa dosen mempunyai peran sebagai fasilitator, motivator, dan mengolah yang dimana sangat menentukan proses pembelajaran. Sementara di sisi mahasiswa, terdapat 3 peran utama yang telah saya cantumkan. Mahasiswa dituntut untuk mandiri dan aktif berinteraksi dalam kegiatan pembelajaran. Mahasiswa juga dituntut untuk
untuk dapat mengakses literasi digital yang telah disiapkan oleh dosen, yaitu kemampuan teknologi secara efektif. Nah, selain itu juga mahasiswa harus mampu mengelola informasi secara kritis, karena banyaknya sumber digital menuntut kemampuan untuk memilah atau untuk memilih informasi yang benar dan relevan. Dengan peran yang saling melengkapi antara dosen dan mahasiswa, sistem e-learning dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Baik, itu merupakan presentasi dari kelompok kami, kelompok 14. Kiranya presentasi kali ini dapat dimengerti oleh para penonton. Sekian dari kami, terima kasih.